narasumber kita hari ini adalah Dr. Gigi Ike, Dr. Ike Ratna Dewi, spesialis konser gigi anak, MKes. Beliau lahir pada tanggal 7 Januari 1981. Alamat beliau di Karanganyar 1 Perum, Perumahan Puri Permata Indah, nomor 6, Oktabat Utara, Banjarbaru. Kemudian nomor handphone beliau 0812 5120 3558. Status beliau adalah menikah dengan 3 putra dan putri. Kemudian hobi beliau adalah traveling. Pendidikan beliau untuk S1-nya di Fakultas FKG Universitas Hang Tuah Surabaya. Kemudian pendidikan spesialis konser gigi kedokteran gigi anak di FKG Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian beliau melanjutkan Magister Kesehatan Masyarakat di Fakultas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Riwayat bekerja beliau sempat PTT di PPU di Kabupaten Banjar pada 2016 sampai 2018. Kemudian di PKM Guntung Payung dari 2012 hingga 2018, di Rumah Sakit Idaman Banjarbaru dari 2012 sampai 2018, kemudian di RSGM Provinsi Kalimantan Selatan 2018 hingga sekarang, kemudian di RSU Sifa Medika Banjarbaru dari 2018 hingga sekarang, dan beliau menjabat juga di dosen luar di Fakultas Lambung Mangkurat. Kemudian kita masuk ke rundown acara yang ke-5, presentasi langsung dari narasumber. Tempat dan waktu kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Direktur dan Moderator Dr. Alka atas kesediaannya telah memberi kesempatan kepada saya selaku petugas medis yang melayani tentang kesehatan gigi dan mulut khususnya pada anak-anak. Untuk tadi kayaknya di rundown-nya ada sedikit saya koreksi di kurikulum vitae ya. Kembalikan. Di kurikulum vitae-nya tadi saya di Puskesmas Guntung Payung itu dari tahun 2008 sampai 2012, sedangkan untuk dilanjutkan di rumah sakit Idaman Banjarbaru itu dari 2012 sampai 2018. Itu mungkin ya yang ada kekeliruan di ketikannya. Beberapa dari kurikulum vitae tadi mudahan bisa memperkenalkan diri saya selaku pelayanan dari kesehatan gigi anak di Rumah Sakit Sifa Medika. Selanjutnya kita ke materi aja langsung. Di sini dengan judulnya sudah sesuai dengan promosi, menjaga kesehatan gigi anak sejak dini. Ya, sudah masuk share screen-nya ya? Iya, sudah dok. Ya, sudah masuk. Ya, kita mulai aja. Memang untuk menjaga kesehatan gigi anak sejak dini banyak orang yang tidak mengetahui, di mana datang di poli atau di pelayanan kesehatan gigi itu dalam kondisi yang sudah parah. Dalam arti pasti sudah ada keluhan. Keluhannya macam-macam. Bisa terjadi pembengkakan, bisa terjadi sakit, kalau makan sakit. Jadi sangat mengganggu secara fungsi dari sistem pengunyahannya dan secara medisnya itu terganggu karena akan mengakibatkan infeksi. Nah, itu yang paling banyak orang-orang tua yang datang dalam kondisi sudah seperti itu. Nah, ini gangguan dan kelainan gigi merupakan salah satu proses pertumbuhan dan perkembangan anak, di mana orang tua sebenarnya bukan anaknya yang disalahkan. Wah, anaknya
nggak bisa berhenti makan permen. Anaknya malah sikat gigi, anaknya nggak mau disikat. Nah, itu bukan peran dari si anak. Sebenarnya orang tua yang bertanggung jawab. Jadi kalau yang mau disalahkan bukan salahnya anak, salahnya orang tua. Orang tua bertanggung jawab dan membersihkan rongga mulut sejak lahir dan gigi bayi mereka apabila sudah tumbuh. Jadi nggak perlu menunggu waktu lagi ya. Yang tepat kapan harus pergi ke dokter gigi untuk mengontrolkan giginya. Jadi dari sejak bayi pun yang namanya bayi pasti akan menyusui dengan ASI. Dan beberapa dari ibu pun tidak bisa menyusui dan harus langsung dikasih susu formula. Tahu sendiri kalau susu formula itu apa? Kandungan kadar gula atau glukosanya sangat tinggi. Jadi itu sangat mempengaruhi kondisi rongga mulut bayi walaupun dia belum punya gigi. Jadi sisa-sisa susu atau deposit dari menyusui itu bisa bertumpuk di bagian gusinya, di bagian bibir dalam. Nah, itu seharusnya dibersihkan. Paling nggak sehari 2-3 kali dibersihkan. Supaya apa? Kadang kalau orang tidak paham, dikira apa? Ada penumpukan kandida atau jamur di dalam rongga mulutnya. Emang sih lama-lama akan terjadi seperti itu. Dan kandida atau jamur itu juga merupakan suatu infeksi yang membuat mulut bayi akan menjadi radang, akan menjadi kemerahan, bahkan bisa membuat sakit. Bau mulut juga bisa terjadi. Nih, seperti ini ya, untuk mengedot. Nah, jadi cara merawat mulut bayi dari umur 0 bulan sampai 12 bulan itu pertama kita bersihkan gusi dengan kapas basah atau kain lembab sebanyak 2 kali sehari, bisa lebih, minimal 2 kali sehari. Terutama sehabis ngedot, minum susu, habis makan, atau habis menyusui. Nah, cara prosesnya jangan sampai menggunakan kapas ya, karena kapas itu terlalu halus dan dia tidak akan mengangkat. Jadi paling enggak kain yang kasar, waslap atau kasar, digulung ke jari ibu lalu dibersihkan. Karena proses mastifikasi dari cara membersihkan di rongga mulut anak itu bisa berpengaruh juga dengan nantinya sistem di rongga mulutnya. Jadi lebih apa ya, anak itu kalau sudah kebiasaan dibersihkan dia akan lebih senang gitu loh. Sudah terbiasa. Terus jangan biarkan bayi sambil tidur tuh minum susu, menggunakan botol susunya. Jadi kalau bisa selesaikan susunya, setelah selesai langsung dibersihkan. Karena apa? Kalau bayi sampai berlarut-larut malam, dari tidur sampai pagi dia harus botol susu terus, ngendap susunya di dalam mulut, dia akan terjadi proses pengasaman susu di dalam mulutnya. Selesai menyusui, nah ini harus dibersihkan ya. Dan ini ada yang paling bawah juga ini apa Isa? Mengisap jempol. Ini secara fisiologis itu memang sampai umur 1 tahun ada bayi yang seperti ini. Ini masih wajar aja. Karena itu merupakan proses fisiologis dari dalam perut. Dari dalam perut bayi itu suka mengemut jempol. Tapi batas umur sampai umur 1 tahun. Kalau jika lebih dari 1 tahun dan lama-kelamaan akan terus-menerus, dia akan berefek menjadi kebiasaan buruk. Sedangkan kebiasaan buruk itu macam-macam efeknya nanti terhadap gigi dan skelet rahangnya ya. Selanjutnya, usahakan bayi tidak mengisap jari. Tadi seperti contoh yang gambar di bayi tidak diberi susu terlalu manis. Jadi kalau sudah menyusui ya cukuplah
Untuk eksklusif kalau bisa sampai 6 bulan, kalau dilanjutkan ya sampai 2 tahun. Jadi tidak perlu diberikan lagi susu formula atau susu tambahan. Saya rasa untuk pemberian susu yang terlalu manis akan berpengaruh kepada anak kita. Terutama dari rongga mulutnya, giginya, ya itu nanti kalau terlalu manis, dia akan lebih cepat proses kerusakannya. Terus konsultasikan ke dokter gigi sejak kemunculan gigi pertamanya. Nah, di sini kita akan melakukan tindakan-tindakan preventif, melakukan suatu cara perawatan sehari-hari yang benar. Jadi intinya ke dokter gigi itu jangan sampai gigi itu rusak dulu. Kalau bisa gigi itu bagus. Gigi bagus, pergi ke dokter gigi untuk dipertahankan supaya terus bagus. Jadi bukan sebaliknya, ke dokter gigi harus sakit dulu, rusak dulu, terjadi sesuatu dulu, nah baru ke dokter gigi. Itu sesuatu mindset yang agak keliru ya. Jadi yang umurnya bisa di 6 bulan ke atas itu sudah tinggi. Berikan bayi Anda air putih apabila bayi minum di luar jadwal minum susu. Itu sangat penting karena air putih itu juga selain sehat mengurangi keasaman di dalam mulutnya setelah makan. Bila jus buah manis ini sangat penting sekali karena dari jus ini juga membuat sistem terdapat vitamin terhadap macam-macam ya untuk kesehatan bayi kita. Jadi nggak usah dikasih gula lagi karena manisnya sudah dari buah dan manisnya lebih alami. Saat gigi mulai tumbuh, mulailah membersihkan dengan kain lembab seperti tadi. Saat sebenarnya bukan mulai tumbuh ya, sejak ya baru lahir sebenarnya. Maksimal mungkin rongga mulut bayi walaupun masih baru lahir itu pun harus dibersihkan juga. Gigi geraham bayi mulai tumbuh, mulai gunakan sikat gigi. Nah ini sikat gigi yang kecil, yang benar-benar soft, yang benar-benar lembut. Jangan dikasih sikat anak-anak, sesuai dengan stepnya. Step dari 0 bulan sampai 12 bulan itu biasanya sama anunya, kelembutan dan ukuran sikat giginya. Jangan gunakan pasta gigi karena anak tidak bisa beludah, dan ingat untuk selalu membasahi sikat gigi dengan air. Jadi kenapa bayi anak yang masih belum bisa meludah atau berkumur dia tidak bisa diberikan pasta gigi? Karena anak-anak di umur segitu akan menelan. Jadi pasta giginya itu akan ditelannya, dan sedangkan tahu sendiri di kandungan pasta gigi itu ada bermacam-macam. Ada yang paling ini ada gula, ada fluoride, itu kan tidak baik untuk ditelan. Jadi usahakan nggak usah dulu pakai pasta gigi, kecuali pasta gigi yang memang free glukosa dan free fluoride bisa kita gunakan, itu pun sedikit. Jangan banyak-banyak diberikan. Periksakan gigi anak Anda ke dokter gigi sejak gigi pertama tumbuh. Cara merawat gigi dan mulut anak di umur 13 bulan sampai 24 bulan. Jangan biarkan anak tidur dengan minum susu dari botol susu. Seperti tadi sudah dijelaskan, biasakan anak minum susu dari gelas. Jadi step di anak di atas umur 12 bulan, itu nggak bisa lagi sebenarnya pakai dot atau apa itu? Ya dot ya, pentil dot. Nah itu jangan lagi. Kalau bisa dia sudah mulai dibiasakan minum menggunakan gelas. Menggunakan gelas atau corong ya, itu gelas yang ada corongnya itu juga bisa, dan usahakan dihabiskan. Setelah dihabiskan langsung dibersihkan. Jadi minum susunya jangan bertahap.
Bertahap itu dalam arti sebentar, berapa menit minum, berapa menit minum. Usahakan dihabiskan, habis itu dibersihkan. Untuk frekuensinya, kalau kalau bisa anak di atas 12 tahun, ini sharing juga. Saya juga sudah mempraktekkan ke anak saya, itu di atas 12 bulan atau 1 tahun ke atas itu kita tidak usah memberikan minum susu lagi di tengah malam. Jadi usahakan anak-anak itu sebelum tidur udah kenyang dulu. Udah dikasih susu, udah dikasih makan, sehingga pada waktu dia tidur, dia akan pulas sampai pagi tanpa bangun. Nah, kalau misalnya bangun untuk, ya memang sih agak susah adaptasinya, tapi nggak cukup lama untuk adaptasi. Sekiranya bisa ya beberapa hari untuk adaptasi seperti itu. Jadi kalau jikanya haus banget, ya paksa dikasih minum air putih aja, jangan dikasih susu. Nah, lama-lama nanti dia akan terbiasa. Terbiasa dan arti anak-anak nggak akan bangun minum susu lagi di tengah malam. Seperti itu. Jadi sepanjang malam anak pun, dan tanpa mengganggu orang tua juga. Ya, mungkin itu tips itu juga yang memberitahu itu guru besar saya pada waktu saya masih kuliah untuk menerapkan sistem seperti itu pada anak di atas umur 1 tahun. Pergunakan pasta gigi seukuran butir kacang hijau bebas fluoride tanpa pemanis buatan. Nah, ini yang tadi apabila masih belum bisa bludah atau membuang ya. Membuang, jadi bisa menggunakan yang tanpa fluoride dan tanpa pemanis. Nah, seperti ini ukurannya sedikit aja, jadi nggak perlu dari ujung ke ujung seperti di iklan pasta gigi ya, dari ujung ke ujung penuh full. Sebenarnya sedikit aja kita menggunakan pasta gigi ini untuk sekedar ya perasa dan kalau bisa pun tanpa deterjen. Tanpa deterjen, karena deterjen itu bisa merusak dan mengganggu flora normal rongga mulut. Sikat gigi anak setidaknya 2 kali sehari ya, sehabis sarapan dan sebelum tidur malam. Terus gunakan sikat gigi yang lembut. Ganti sikat gigi setiap 3 bulan atau bila bulu sikat juga sudah rusak. Nah, ini juga bisa terjadi di anak-anak jika terlalu kuat menyikat gigi, itu nggak nyampe 3 bulan, 1 bulan gigi sudah rusak. Jadi kalau bisa menyikat gigi itu kekuatannya nggak full dalam arti ya menggunakan tenaga yang sedang aja gitu loh, jangan sampai terlalu kuat. Kasihan juga anak-anak kalau sikat gigi terlalu kuat nanti sakit, dia akhirnya jarak, bahasa Banjarnya jarak sikat gigi karena apa, waktu disikat sakit katanya. Nih, sikat gigi yang sudah rusak itu nggak bisa dipakai lagi ya seperti ini. Nah, ini. Oke. Jadi, jadilah teladan dengan mempraktekkan kebiasaan menjaga kesehatan mulut dan kontrol ke dokter gigi setiap 3 bulan sekali. Jadi paling enggak orang tua pada waktu jadwalnya sikat gigi ikut mengajak anaknya untuk menyikat gigi, sehingga anak ini akan terbiasa untuk menyikat gigi sebelum tidur dan setelah makan. Kontrol ke dokter gigi setiap 3 bulan sekali. Bukan 6 bulan sekali ya, kalau untuk anak-anak kenapa harus 3 bulan sekali? Karena pola pertumbuhan dan perkembangan gigi untuk anak-anak itu sangat cepat. Sudah gitu kerusakan gigi pun yang dialami anak-anak, khususnya gigi susu dan gigi permanen muda. Gigi susu itu gigi suluk, dan gigi permanen muda itu biasanya sangat cepat. Jadi harus benar-benar kita intens untuk memeriksakannya. Biasakan anak untuk makan makanan ringan yang sehat seperti buah, sayuran segar. Nah, sedangkan anak-anak sukanya apa ya? Manis-manis, permen, coklat, es krim, terus segala sesuatu yang
makanannya seperti itu sebenarnya merupakan makanan yang membuat anak jadi tambah malas makan. Makanan utama atau makanan pokoknya dia agak akan makan lagi. Karena apa? Makanan yang terlalu manis itu membuat energi yang disimpan anak-anak bertambah besar. Manis membuat anak-anak lebih energik. Terlalu manis juga membuat anak-anak nggak bisa diam, akan mengakibatkan hiperaktif. Jadi kalau bisa hindari. Kalau saran saya, jangan perkenalkan makanan-makanan manis seperti coklat, permen, dan lain-lain itu sampai benar-benar anak-anak bisa bertanggung jawab. Di umur berapa bisa bertanggung jawab? Ya paling tidak ya di umur 5 tahun, di mana dia sudah bisa melakukan sikat gigi sendiri, sudah bisa diberitahu dan bisa bertanggung jawab. Nah, itu. Hindari makanan ringan yang mengandung gula ya, seperti tadi. Anak usia selanjutnya anak usia 24 bulan sampai 30 bulan, di mana gigi tumbuh lengkap pada umur 30 bulan atau 2,5 tahun. Gigi tumbuh gigi susu ya, di sini yang dimaksud. Gigi susu atau gigi sulung ini umur 30 bulan atau umur 2,5 tahun sampai 3 tahun, itu giginya sudah lengkap untuk gigi susunya. Sikat gigi anak setidaknya 2 kali. Biasakan anak untuk makan makanan yang sehat, buah dan sayur, dari makanan yang mengandung gula dan lengket. Periksakan gigi setiap 3 bulan sekali juga sama. Nah, ini kita bisa ngelihat ya, untuk gambar. Pada di usia 5 bulan ke atas bisa sampai 10 bulan, paling enggak ini yang pertama kali tumbuh adalah gigi yang di bawah. Biasanya gigi yang di bawah. Ini gigi insisif atau gigi seri yang di bawah. Biasanya seperti itu. Lalu kemudian di atas umur 8 bulan sampai 12 bulan itu gigi insisif atau gigi seri yang di atas. Lalu dilanjutkan dengan gigi insisif kedua atau gigi seri kedua yang bawah, lalu melanjut ke atas. Nah, seterusnya gigi taring bawah dulu biasanya, baru di atas. Selanjutnya gigi molar pertama atau gigi geraham yang pertama, lalu yang di atas. Terus gigi molar kedua atau gigi geraham susu atau sulung yang kedua, dan komplit semuanya jumlahnya 20 gigi. Itu adalah gigi sulung atau gigi susu. Nang D, anak umur lebih dari 3 tahun atau anak prasekolah. Ajarkan dan dampingi anak Anda untuk menyikat gigi sendiri dengan cara yang benar dan dengan cara bermain agar anak terhibur. Jadi di sini orang tua masih bertanggung jawab atas perawatan giginya di rumah, dalam arti nyikat gigi. Jadi tetap dilakukan penyikatan gigi, anak belajar dengan cara yang sederhana dan dibantu untuk gigi gerahamnya terutama, supaya atau dicek lagi, dicek apakah bersih tidak sikat gigi anaknya. Untuk gigi geraham biasanya untuk motorik anak di umur 3 tahun ini juga masih kurang bagus untuk menyikat gigi sendiri. Jadi tetap harus dibantu. Biasakan anak untuk menyikat gigi, perkenalkan anak dengan dokter gigi. Jadi dokter gigi wajib dikenalkan ya. Jangan menakut-nakuti anak. Dan jangan menunggu sampai anak sakit giginya untuk berkunjung ke dokter gigi. Jadi di sini ya, sebenarnya orang tua di rumah jangan nakuti. Misalnya gini, ayo kalau nggak ke dokter nanti nggak pintar, nggak apa gitu, nggak mau, nanti dokternya nyuntik. Nah, kata-kata suntik itu benar-benar sangat mempengaruhi anak. Karena apa?
itu sesuatu yang sangat apa ya, yang sangat dipandang anak itu menakutkan. Jangan sampai ngomong seperti itu orang tua. Ayo nanti disuntik sama dokter, nanti giginya dipakai alat bor, nanti dibor giginya. Nah, itu kalau dengar kata-kata bor, dengan kata-kata suntik, itu anak-anak itu sebenarnya takut. Jadi hindari kata-kata yang dialihkan lah. Ntar nanti giginya dicabut semua loh. Nah, anak-anak juga pasti akan takut kalau mendengar kata-kata seperti itu. Dicabut semuanya nanti sama dokter. Jadi dokter ini dianggap musuhnya anak-anak. Jangan sampai seperti itu orang tua memberikan edukasi. Jadi gantilah kata-katanya dengan kata-kata yang lebih apa ya? Kalau di anak dengar itu lebih tidak menakutkan. Misalnya, ayo kita ke dokter gigi ya. Nanti giginya dibersihkan pakai alatnya dokter supaya giginya nanti sehat. Ya, seperti itu. Terus kalau mencabut gigi, jangan ngomong giginya nanti dicabut sama dokter, nanti pakai tang kayak gitu. Wah, udah pikirannya anak-anak kan macam-macam, udah mikir tang, sudah mikir cabut. Nah, jadi ngomong aja yang mengganti kata-katanya. Misalnya gini, kita ke dokter gigi ya, ini giginya sudah tumbuh yang gigi baru, jadi gigi lamanya harus kita buang supaya giginya rapi, supaya giginya tidak numpuk-numpuk. Nanti dokter kasih kasih alat untuk ngambil giginya supaya tidak numpuk-numpuk lagi gitu ya. Jadi kata-katanya usahakan orang tua menggunakan kata-kata yang lebih tidak menakutkan lah. Selanjutnya, ini operator masih berapa lama ya? Gak ada dijawab. 20 menit lagi, Dok. Oke. Segera ke dokter gigi, spesialis dokter gigi anak bila ada gigi yang berlubang. Jangan melakukan pencabutan gigi sebelum waktunya pada anak. Nah, ini sebenarnya penjelasannya cukup panjang. Kenapa kok gigi walaupun rusaknya bagaimana, gigi itu kalau belum waktunya kita tidak bisa mencabut. Ya, nanti ada cara-caranya. Mestinya harus ada sesi berikutnya kalau ingin membahas sesuatu yang lebih ini lagi. Gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride jika memang anak itu sudah bisa berkumur atau membuang, berludah. Sikat gigi minimal 2 kali sehari. Ya, periksakan gigi 3 bulan sekali. Tanda-tanda pertumbuhan pada gigi anak. Nah, biasanya di awal ini gatel biasanya. Gatal pada gusi, anak akan sering menggigit benda. Nah, itu kalau bisa jangan diberikan mainan atau sesuatu yang kotor ya. Kalau bisa diberiin biskuit, mainannya harus bersih, yang aman dari bakteri-bakteri. Jadi harus benar-benar dicuci bersih. Terus rewel, gatal yang dialami pada gigi mengakibatkan rewel pada anak. Terus ada yang demam yang dialami tidak sampai demam tinggi sih, biasanya hanya anget-anget gitu, karena pada proses keluarnya gigi kadang di bagian gusi-gusinya itu terjadi infeksi atau kotor sehingga dia mengakibatkan radang ini akan mengakibatkan dia demam. Gigi berlubang ini merupakan penyakit infeksi yang merusak struktur dan menyebabkan gigi rusak atau berlubang sehingga bisa membuat sakit pada gigi. Jadi mudah sekali ini penyebabnya itu karena bakteri di rongga mulut itu bersama glukosa, gula. Nah, itu mengakibatkan dia menjadi asam. Nih, setelah asam ini pada gigi, maka dia akan terjadi demineralisasi atau kerusakan pada mineral di jaringan enamel gigi, sehingga membuat gigi itu menjadi rusak.
Akibat yang ditimbulkan ini ya rasa sakit, bengkak, anak malas buat makan akhirnya kena sakit, nutrisinya karena malas makan akhirnya nutrisinya terganggu, tumbuh kembangnya terganggu, dan akhirnya pencabutan gigi sebelum waktu menimbulkan gigi tetap akan mengalami malposisi, kecepatan. Nah ini tadi salah satu kenapa kok gigi itu belum waktunya, sudah nggak ada, atau sudah dicabut, atau sudah tercabut sendiri, akhirnya ruangan atau tempatnya akan berkurang. Sehingga gigi barunya nanti untuk gigi permanennya nggak ada tempat. Akhirnya numpuk-numpuk yang terjadi, berdesakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit tentang cara menyikat gigi. Nah, ini nanti ada di cara menyikat gigi video. Yang bisa dilihat ya. Nah, ini cara menyikat giginya. Oke. Untuk selanjutnya, di sini saya ada beberapa kasus yang paling sering terjadi pada gigi anak-anak. Ya. Ini pertama karies atau rampan karies. Nah, rampan karies ini maksudnya dia adanya kerusakan gigi itu bebarengan, langsung beberapa gigi barengan rusak. Ini ditemukan kebanyakan pada anak-anak yang suka ngedot, minum botol di susu. Jadi gigi atas depannya ini hancur semua, bersamaan, rusak semua. Nah, seperti ini. Ini yang hitam-hitam, ini proses arrested karies, itu berhentinya proses kariesnya atau berlubang giginya dia berhenti. Makanya itu dia jadinya hitam. Jadi dia nggak berlanjut. Nah, biasanya untuk caranya kita biasanya melakukan penambalan. Jadi dilapis supaya dia tidak terlihat hitamnya. Selanjutnya hipoplasia. Nah, hipoplasia ini biasanya pada gigi permanen muda. Gigi permanen muda ini bisa terjadi serentak juga pada jaringan enamelnya, itu akibat kurang bersihnya menggosok gigi juga. Biasa anak-anak kalau baru erupsi gigi depan baru muncul, baru sedikit, nah di situ dia sikat giginya kurang bersih. Akhirnya dia bebarengan sama, jadinya terjadi penumpukan putih-putih. Jaringan enamelnya pun kurang bagus. Akhirnya dia terjadi kerusakan secara bersamaan. Nah, ini rampan karies juga pada gigi permanen bisa terjadi. Sering ini saya temuin di kasus pasien. Di mana dia kalau sudah rusak di daerah sini, terjadi keradangan merah kadang gusinya. Nah, itu kadang berdarah. Akhirnya anak-anak nggak mau sikat gigi, takut. Akhirnya tambah parah kerusakan giginya. Nah, ini terjadi gangren radik. Yang paling saya temuin ini seperti ini, polip. Jadi daging atau jaringan itu berasal dari dalam ataupun dari gusi, dari dalam pulpanya, dalam giginya ataupun dari gusi, sehingga dia membentuk suatu benjolan. Nah, ini kalau kesenggol sering sakit, anak nggak mau makan, kesenggol sakit, dibersihin nggak mau, keluar darah, nah itu sering sekali terjadi. Ini polip juga, tapi di gusi, biasanya dari gusi. Jadi gusi yang di antara gigi ini masuk ke dalam, masuk ke dalam lubang. Akhirnya di lubang ini penuh dengan polip. Ya, ini juga lubang, rampan juga sama. Nah, ini dari pulpa. Polip dari pulpa. Polipnya dari dalam gigi. Nah, ini sudah penuh duluan. Jadi ini kita harus melakukan perawatan di mana giginya polipnya akan diambil dan giginya dilakukan perawatan saluran akar. Next, ya. Nah, ini juga paling sering terjadi ya, abses, periapikal abses. Karena apa? Karena giginya ini sudah busuk, giginya sudah gangren.
entah gangren radik ataupun gangren pulpa. Giginya masih ada mahkota maupun giginya tinggal sisa akar. Ini terjadi pembengkakan di gusi. Ini infeksi. Kalau dia akut, namanya periapikal abses. Tapi kalau lama-lama dia akan menjadi kronis, lama-lama bisa menjadi fibroma atau jaringan kronis yang membuat benjolan apa ya, kayak daging tumbuh juga, tapi di gusi di bagian atas ini. Jadi perawatannya harus dilakukan insisi atau eksisi, pengambilan jaringan, dan giginya harus dilakukan perawatan juga. Kalau jika memangnya tidak memungkinkan, giginya pun kepaksa harus dilakukan pencabutan. Nah, ini saya sering mendapat pasien yang seperti ini juga, terjadi abses sudah di jaringan mandibula atau di rahangnya sini. Dia sudah turun ke bawah di leher. Ya, di sini kalau sudah ini dia harus dilakukan pengeluaran. Jadi isinya harus dikeluarkan supaya dia bisa kempes. Dan giginya bisa dilakukan perawatan ataupun dilakukan tindakan pencabutan jika sudah tidak memungkinkan. Karena kalau tidak bisa terjadi infeksi berulang. Trauma. Nah, ini juga sering terjadi pada gigi permanen muda ini. Sedangkan gigi susu pun di umur anak 2 tahun, dari anak mulai belajar jalan sampai anak umur 3 tahun itu, anak-anak paling sering lari-lari, loncat-loncat, sehingga jatuh, sehingga mengakibatkan dia fraktur atau patah pada mahkota. Nih, fraktur. Kalau sudah terkena jaringan pulpanya, patah, nah ini harus dilakukan perawatan saluran akar. Sudah tidak bisa lagi dilakukan penambalan biasa. Dan pada anak-anak yang biasa saya sering tangani di anak usia 2-3 tahun, setelah patah, dari giginya sini akan keluar polip. Biasanya paling sering terjadi di gigi depan atas. Itu sering banget. Ini trauma akibat mungkin kecelakaan, jatuh sehingga terjadi laserasi atau perdarahan. Ini membuat posisi giginya berubah. Ini sering terjadi. Awalnya rata, lalu ini mendelesek ke dalam, ini melesek ke dalam. Terus ada juga yang sampai lepas giginya. Kalau giginya sampai lepas, untuk gigi permanen, untuk terutama gigi permanen, itu giginya jangan sampai dibuang. Kalau bisa ditemukan lagi, cepet-cepet langsung pergi ke IGD-nya yang ada pelayanan gigi. Kalau bisa langsung dilakukan replantasi atau dimasukkan kembali giginya ke dalam soket, lalu dilakukan splinting atau apa ya istilahnya fiksasi supaya gigi itu bisa kuat lagi di dalam soket giginya. Maloklusi ini, nah ini maksudnya maloklusi itu gigi yang tidak rapi tumbuhnya karena kekurangan tempat atau karena giginya besar-besar, rahangnya kecil, atau bisa juga giginya salah tumbuh atau salah keluar, posisinya lebih ke depan atau lebih ke belakang. Jadi mengakibatkan seperti ini, berdesakan. Nah, ini juga banyak terjadi, ini namanya diastema sentral. Ini penyebabnya macam-macam, mengakibatkan gigi ini tidak bisa merapat. Nah, ini diastema multiple, di mana dia punya rahang besar, giginya kecil, sehingga ada celah-celah di antara gigi dengan gigi, sehingga tidak kurang bagus ya. Kelihatan ini, yang paling sering terjadi ya, gigi sudah tumbuh di belakang, sedangkan gigi susunya masih belum lepas. Nah, ini harus diambil. Namanya persistensi. Ini yang pernah beberapa kasus tapi sering, itu namanya neonatal teeth. Jadi gigi bayi, begitu lahir, bayi ini sudah punya gigi. Nah, ini namanya prenatal teeth. Ini sangat mengganggu di ibu kalau menyusuin. Dia akan gigit sakit. Tapi kalau jika gigi ini sudah goyang, kebanyakan goyang karena dia akan goyah banget. Jadi kita bisa mengambilnya supaya tidak mengganggu pada proses menyusui. Ini stain, ini hitam-hitam kayak orang perokok, minum kopi, minum teh. Nah, ini kalau anak-anak saya pernah dapeti kebanyakan makan kecap.
Jadinya dianya katanya giginya jadi hitam. Atau air, kadar airnya terlalu tinggi zat besinya, atau ini mengakibatkan gigi itu menjadi ada stain-nya. Stain. Ini bisa dibersihkan. Nah, ini selanjutnya. Nah, yang saya tadi bilang, untuk bayi pun baru lahir kalau setelah menyusui atau minum susu, wajib dibersihkan karena akan terjadi seperti ini di lidahnya, di gusinya, di bibirnya. Nah, itu semua. Jadi wajib dibersihin sama kasa atau waslap basah supaya sisa-sisa deposit dari susu itu tidak menempel sehingga mengakibatkan lama-lama menjadi jamur. Ya, itu akhirnya infeksi jamur. Nah, ini sering terjadi juga, ini namanya frenulum lingualis atau pita di bawah lidah. Ini mengganggu proses penjuluran, nanti akhirnya lidahnya nggak bisa keluar, pendek, sehingga bisa juga mengganggu proses bicara. Jadi ini harus diambil, dipotong ininya, supaya lidahnya bisa bebas bergerak. Kalau pitanya ini terlalu nempel, dia lidahnya nggak bisa gerak jauh gitu loh. Nah, seperti ini ya. Frenulum lingualis. Nah, ini open bite. Jadi kebiasaan buruk mengakibatkan gigi atas sama gigi bawah nggak bisa ketemu. Ini gara-gara suka menjulurkan lidah ke depan. Salah menelan, cara menelan yang salah juga mengakibatkan seperti ini. Bernapas melalui mulut juga lama-lama akan menjadi open bite. Ini gigitan terbalik sering terjadi pada anak-anak ya. Jadi gigi atas ini harusnya di depan, bukan di belakang seperti posisi seperti ini. Nah, harusnya seperti ini yang benar, di depan. Dia berada di belakang, namanya crossbite atau gigitan terbalik. Nah, ini membuat tidak bagus. Kalau ini dari kelainan gigi. Ada juga yang gigitan terbalik gara-gara rahang. Rahangnya di rahang bawahnya lebih ke depan. Kalau bilang orang tuh nyakil ya. Nyakil itu juga ada, tapi itu prosesnya beda lagi. Nah, ini banyak terjadi namanya mesiodens atau gigi tambahan. Saya pernah dapeti ada yang 2, nambahnya ini kan 1 ya. Ada yang 3, 1-nya ada di dalam, 2-nya luar. Nah, ini sangat mempengaruhi susunan gigi depannya nantinya. Karena ini gigi yang sebenarnya kelebihan. Tidak selajimnya ada sebenarnya. Karena ya biasanya kita lakukan pencabutan sih untuk gigi seperti ini. Ya, tapi untuk memastikannya lagi kita harus melakukan ronsen foto terlebih dahulu. Nah, ini dia. Ya, ini ronsen foto yang biasa kita sering kalau jika harus dilakukan ronsen. Nah, seperti ini. Kenapa giginya nggak tumbuh? Yang lain sudah tumbuh nih. Kenapa 1 gigi nggak tumbuh? Karena ini posisinya impaksi. Impaksi dia nggak bisa keluar karena salah hadap. Dia menghadap ke depan sehingga dia nggak bisa keluar. Tidak selajimnya gigi itu harusnya meluncur ke bawah. Ini tidak. Dia meluncur ke depan. Kalau dikatakan horizontal ya. Nah, itu sehingga dia tidak bisa keluar posisinya. Ini akan dilakukan pembedahan dan akan dilakukan pemasangan alat supaya gigi ini bisa turun. Ini salah satunya juga impaksi. Paling sering terjadi pada usia di atas 17 tahun. Gigi tidur ini akan diambil dan dibuang karena akan berpengaruh pada gigi depannya. Nanti di sini terjadi resistensi makanan atau penumpukan makanan, giginya rusak yang sini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini gigi susu. Ini gigi susunya. Ini gigi susunya. Ini gigi permanennya. Ini gigi permanennya ya. Jadi kalau tidak konsen foto kita tidak tahu posisi gigi permanen ada di mana, lokasinya sekarang di mana gitu ya. Nah, di sini baru kita bisa melihat ini ada apa sih yang terjadi, kenapa ada apa di jaringan rongga mulut.
di dalam rongga mulut ini gigi ini nggak bisa, ya macam-macam terjadi. Jadi kita akan membutuhkan proses radiografi atau ronsen foto. Nah, ini frenulum labialis, di mana bibir atasnya pendek, salah satu penyebab kenapa dianya tidak bisa merapat ini gigi sentralnya. Nah, ini. Jadi dia dihalangi oleh pita ini. Jadi harus dilakukan pembersihan, diambil, dibersihkan, jangan sampai dihalangi untuk bisa dirapatkan giginya kembali. Yang ini, saya paling sering, namanya mukokel pada bibir. Kalau ini mukokel pada ranula di dasar mulut, ini sama ranula, ini pada lidah. Ini semua akibat dari trauma. Trauma itu dalam arti kejeduk, tergigit, jadi terjadi pembuntuan saluran kelenjar ludah sehingga dia membesar. Ini tidak akan hilang kalau tidak diambil atau dilakukan operasi. Ya, dia akan malah tambah akan besar, membesar. Kadang kempes, tapi nggak lama besar lagi. Kadang seperti itu. Ini plak atau karang gigi yang ini plak normal. Tapi kalau sampai hitam, sampai coklat, itu berarti plak sudah kena kopi, teh, rokok. Ini fluorosis. Jadi enamel giginya nggak bagus. Gara-gara kebanyakan apa? Tadi ketelan, odol, atau kelebihan fluoride. Nah, fluoride-nya ditelan-telan. Akhirnya giginya seperti ini semua enamelnya. Fluorosis, jadi nggak bagus. Jadi bukan lubang, bukan apa, tapi bercak-bercak pada enamelnya. Satu cara ya kita harus memfinir atau melapis gigi ini supaya bagus dengan tambalan. Ya, nah itu. Ini salah satu penyebab dari tadi. Di atas 1 tahun, kelamaan kita ngisop jempol, akhirnya akan menjadi seperti ini. Formasi gigi menjadi ke depan, dan rahangnya dia akan menyempit di bagian depan. Akhirnya ya ini, akibat dari mengisap jempol. Ini infeksi yang lainnya dari virus. Infeksi virus bisa herpes, di dalam rongga mulut, flu Singapura, HPV, Nah, ini perawatan preventifnya dilakukan dental health education, fluoride dengan yang benar dosisnya, Visursilan untuk gigi-gigi molar, PRR untuk preventifnya, pola makannya harus dijaga yang manis-manis, yang apa segala macamnya yang buat gigi rusak. Terus konseling prenatal itu juga dibutuhkan. Ini salah satu dokumentasi. Sikat gigi massal biasanya ya. Iya. Ini Visursilan. Mungkin sedikit menjelaskan untuk preventifnya. Ini kan ada pit-pitnya dalam. Kita lakukan penambalan. Penambalan dengan bahan yang cair. Nah, ini pit-pitnya akhirnya dia tertutup. Dan dia lebih licin untuk dibersihkan. Lebih gampang untuk dibersihkan. Dan makanan pun tidak terperangkap di antara pit-pit atau celah-celah tersebut. Ini ya, preventif proses restoratif yang tadi PRR, sini giginya lubang, ditambah habis itu kita Visursilan, kita lapisi semua permukaan yang nyempit-nyempit itu supaya tidak juga terjebak makanan. Ya. Pola makannya tidak sering menyamil, makanan pasti tidak sempurna, hindari makan makanan manis, biasakan berkumur dengan air, perbanyak minum air putih. Ya, mungkin itu aja ini Ibu Hamil sudah. Ya, demikian Dokter Nur Alkap, informasi beberapa yang bisa saya berikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator.